Halo, salam sejahtera. Saya Intan Mariali. Saat ini saya ingin berbagi di channel saya Ruang Pulih tentang intuitif psikologi tarot coaching, di mana saya menggunakan media card reading yang akan diberikan kepada klien untuk membuat dia memahami tentang dirinya. Nah, kenapa saya menggunakan tarot psikologi ini? Tarot psikologi ini berdasar pada sebuah buku yang menarik yang ditulis oleh Hisam Afahri yang melihat tarot ini dari sudut pandang psikologi, di mana terkait dengan ketidaksadaran kolektif di dalam diri kita yang membuat kita meng-create masa depan kita. Nah, jika ketidaksadaran ini dilepaskan, dihancurkan, dibatalkan, dan tidak dibuat kembali, dan dengan kesadaran kita memilih sesuatu yang baru, maka kreasi tentang kehidupan itu menjadi lebih baik. Itu yang menarik ketika saya mencampurkan atau menambahkan sebuah kartu, yaitu intuitive coaching card. Kartu intuitif ini merupakan kartu coaching yang berguna untuk membantu klien aware dan menghadapi masalahnya sendiri, seperti tes-tes Rorschach di psikologi. Klien akan melihat lalu dia menjawab sendiri dari apa yang terjadi dengan dirinya. Jadi dia mencari insight dari gambar yang ada. Saya menggunakan intuitive coaching card ini. Lalu ketika beberapa orang ternyata sangat tertarik dengan tarot, saya pun mulai untuk melepaskan judgement saya tentang tarot. Saya mencoba untuk mengerti di balik kartu tarot ini ada apa. Ternyata tarot ini sebelumnya hanyalah sebuah kartu permainan. Sampai akhirnya dibuat menjadi sebuah kartu untuk meramal dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan metafisika untuk melihat masa depan. Nah, dengan kartu ini saya mengkombinasikan untuk dapat mengerti tentang bawah sadar seseorang dan bagaimana mereka berperilaku terhadap kehidupan. Kadang-kadang kesadaran kita itu tidak berperan penuh, tetapi ada luka, ada berbagai macam tentang bawah sadar ini yang menghambat kita mencapai potensi optimal kita atau mencapai keadaan yang tidak bagus di dalam diri kita. Nah, ketika kita menyadari ada ketidaksadaran ini, kita bisa memilih untuk melepaskan, menghancurkan, membatalkan, dan tidak membuat kembali. Dan dengan seperti itu kita bisa menjadi leader atas diri kita sendiri. Saat kita menjadi leader di diri kita sendiri, maka realita itu akan berubah. Pertanyaannya adalah bagaimana teman-teman dapat memilih untuk merubah nasib melalui sesi coaching bersama saya. Itu adalah perbedaan antara tarot yang sering dilakukan oleh orang dengan intuitif psikologi tarot coaching ini. Jadi kita bersama bisa melihat lapisan-lapisan ketidaksadaran dan lapisan bawah sadar. Dan jujur, di dalam proses perubahannya ini akan menjadi lebih mudah ketika kita komit terhadap diri kita. Saya selalu mengatakan di Ruang Pulih itu pulih, latih, dan bertumbuh kembang. Dengan proses itu, kita akan lebih mudah untuk menapaki kehidupan ini menjadi lebih baik. Dan hari ini saya kedatangan tamu, yaitu Mbak Mega dari Liputan 6. Kita akan mengeksplorasi bersama dan kita lihat apa pendapat beliau. Terima kasih. Hari ini saya bersama dengan Mbak Mega dari Liputan 6. Halo Mbak Mega. Halo Mbak. Oke, kita akan mengeksplor tentang intuitif psikologi tarot coaching ini. Nah, apa Mbak yang membuat tertarik nih? Kalau saya tertariknya gini Mbak, tarot itu kan image-nya orang itu ingin tahu sesuatu tentang masa depan. Terus juga ada yang bilang kalau tabu itu nggak boleh, kita nggak boleh membaca nasib kita di tarot. Nah, setelah melihat ada istilah intuitif tarot coaching, berarti kan ada sesuatu tentang psikologi. Nah, itu yang bikin saya tertarik nih Mbak, makanya mau nyoba hari ini. Apa sih bedanya sama tarot yang umumnya, yang biasa orang-orang maksudin dengan
nggak boleh tahu masa depan dan sebagainya, itu kayak gimana sih? Itu apa bedanya? Oke, sekarang memang cukup marak tentang dunia life coach ya. Life coach, business coach, itu seorang coach. Coach sendiri sebetulnya diawali dari dunia olahraga, di mana seseorang akan mendampingi sebagai pelatih seseorang untuk melihat kehidupannya. Jadi memberikan petunjuk-petunjuk, blind spotnya di mana gitu, sehingga dia dapat menemukan jalan atau makin memahami diri ke arah yang lebih baik. Dan saya berangkat dari ilmu coaching ya. Lalu belakangan ketika ini juga saya jadi mempelajari nih dengan beberapa teman-teman pecinta tarot gitu ya, yang suka mengatakan, ayo kita ngomong tentang tarot gitu. Saya mau dong ditarotin gitu kalau lagi ada masalah. Nah, iya. dan biasanya tarot itu cenderung untuk meramal. Ya, betul. Ya, dimana kalau saya mau lakukan ini kira-kira terjadi apa? Nah, iya. Nah. Itu dipahami masyarakat ya. Ya, ini memang menarik karena fenomena ini sebetulnya memang ditemukan oleh Carl Gustav Jung, seorang psikolog ya, lebih ke arah transpersonal psychology, yang mengatakan bahwa ada di dalam diri itu kesadaran dan ketidaksadaran kolektif. Ketika kita melakukannya dengan kesadaran, kita sudah tahu nih pasti akhirnya kayak apa. Tetapi ternyata ada fenomena-fenomena bawah sadar yang mengantarkan kita di masa sekarang menuju ke masa depannya seperti apa. Nah ada mungkin istilahnya seperti mental block. Seseorang tidak menyadari bahwa kalau dia bisa mengkreasikan kesialan, dia juga bisa mengkreasikan keberuntungan. Nah, tetapi orang sulit untuk berubah. Itulah kenapa saya memfasilitasi dengan beberapa tools juga untuk mudah berubah. Komitmen untuk berubah, melihat kemungkinan-kemungkinan lain ketika berubah. Lebih ke seperti itu. Jadi, bagaimana dengan kartu-kartu tarot itu sendiri? Nah, di sini ada kartu Major Arcana, ada kartu yang digunakan juga Minor Arcana, yang membuat seseorang itu mengerti tentang jalan hidupnya. Nah, jalan hidupnya ini sebenarnya adalah tentang simbol. Jadi ketika kita berbicara tentang sword, tentang pedang, itu berpikir tentang pikiran-pikiran yang kuat, lebih seperti itu. Pentacle, dia berbicara tentang kelimpahan, tentang perkara-perkara uang. Lalu kan dia digambarkan dengan koin-koin ya. Lalu simbol-simbol yang lain pun digunakan untuk mengakses ketidaksadaran kolektif ini. Nah, ketika saya mulai membuka kartu tarot ini di awal, biasanya saya memulai dengan konsisi konseling ya, konseling dan coaching. Saya memadukan antara konseling dan coaching. Apa sih yang sedang dia hadapin? Dengan dia menceritakan kepada seseorang itu akan mulai melihat gambaran tentang kehidupannya dari perspektif dia, dan saya mengetahui tentang point of view-nya dia. Saya akan menunjukkan kemungkinan dari point of view yang berbeda dari kartu-kartu itu. Seperti itu. Supaya Mbak terasa benar gitu sesi hari ini, jadi kita tidak akan rekam sesi hari ini, cuma nanti kita akan lanjutkan bagaimana rasanya setelah kita mengikuti ini, karena lebih berpadu ke personal issue-nya gitu kan, supaya terasa banget ya. Jadi kita akan lanjutkan setelah ini bagaimana kartu ini akan berproses, lalu kita akan lanjutkan dengan testimoni dari Mbak Mega gitu ya. Oke. Siap. Tentang intuitive leadership tools. Nah, dapat kartu apa nih Mbak? Silahkan tunjukkan. Saya dapat apa nih? Kartu priority, wisdom in words priority setting. Yes. Dan apa yang didapat? Kartu ini cukup know your saya nih, karena 2 hari lalu saya ada interview guru berprestasi namanya Ibu Ari Yulistiana. Ada satu poin pertanyaan saya ke beliau, Bu, gimana cara mengatur waktu Ibu seorang guru, ibu rumah tangga, coaching,
pengajar juga, kok bisa menghasilkan buku dan bisa meraih penghargaan? Apa yang Ibu lakukan? Jawabannya dia satu, harus pintar setting prioritas. Caranya setting prioritas kayak gimana ya Bu? Hadir penuh, sadar utuh, gitu dia bilang. Saya masih menelaah kata-kata itu, berarti setelah melihat kartu ini saya merasa kalau orang itu kalau melakukan pekerjaan itu jangan hanya berdasarkan urgent dan tidak urgent, tapi garis bawahnya juga important nggak? Jadi dia itu penting nggak saya lakukan secepat itu gitu. Jadi orang mau sukses itu sebenarnya banyak jalan, tapi orang sadar nggak? Tahu nggak dia mana yang penting dan tidak? Itu yang saya pelajarin dari kartu ini. Dan itu yang mungkin saya harus perbaiki ya selama ini, karena saya itu orangnya masih orang yang timeline banget, jadi kalau harus dikerjakan hari ini ya hari ini gitu, no matter what gitu. Nah itu mungkin yang saya harus lebih olah, mana yang urgent, mana yang important. Hadir penuh, sadar utuh. Sip, semoga dengan tambahan tentang self leadership gitu kan, kepemimpinan tentang diri semakin mantap melangkah, Mbak. Wow, seru sekali ya, sudah melewatin pembukaan dari ketarot. Kita diintuitif dulu, langsung lanjut ke gambar tarot yang kita mau, yang Mbak Mega dapetin ya. Nah, cuman karena sesi ini cukup privat, jadi kita lebih ngobrol nih. Gimana nih Mbak, setelah membuka kartu intuitif coaching dan kartu tarot ini? Sebenarnya saya masih mencoba menelaah, tapi mudahnya gini tadi, pada saat Mbak Intan nyuruh saya ngambil kartu tarot, yang muncul itu pertama Queen of Swords. Saya itu selalu dilabeli orang yang kaku gitu. Kenapa sih kok orang selalu bilang saya kaku? Ternyata Mbak Intan tadi bilang kalau sesuatu itu terjadi pasti ada sebab akibatnya, dan ternyata karena bentukan dari didikan orang tua itu yang mendominasi sifat saya menjadi kaku. Uniknya setelah ngambil kartu ini, yang keluar justru gambar ini. Apa yang saya tangkap dari gambar ini adalah orang kalau mau menari pasti perlu irama. Mereka berdua pasti nggak bisa saling mengalahkan, saling menangkan. Mereka harus berkolaborasi. Nah, hubungan dengan yang kaku tadi, kalau orang berpikirnya mau lebih fleksibel, mau lebih terbuka, mungkin dia kalau dalam hal berkolaborasi lebih nyaman ya, pasangannya bisa lebih nyambung gitu. Jadi saya pikir tadi ini dan ini korelasinya seperti itu. Jadi kalau kamu mau kolaborasimu nyambung dengan siapapun, baik dengan suami, baik dengan anak, dengan teman, jadi harus istilahnya mencoba untuk lebih fleksibel. Ya. Lebih terbuka, lebih fleksibel. Itu yang disebut dengan ketidaksadaran kolektif yang tadi bilang. Ketika kita seperti ini karena ada fenomena ketidaksadaran. Nah, fenomena ketidaksadaran itu bisa dinaikkan dengan kesadaran dan dilatih apa yang kita perlu lakukan, yaitu dengan dapat kartu dancing ya. Apa insight yang didapat dari kartu dancing? Ya itu tadi. Kalau orang mau dancing, tentunya dia nggak karena dancingnya berdua ya, jadi di pikiran saya mereka tidak bisa saling mengalahkan, tidak bisa saling membenarkan, jadi mereka harus berkolaborasi dengan baik ya, harus luas, satunya harus mengikuti. Jadi orang yang berpikiran kaku pastinya nggak akan bisa melakukan kolaborasi bentuk apapun gitu di pikiran saya, Mbak. Baik itu dengan teman, baik itu dengan suami, dengan anak. Kalau diibaratkan dancing itu pasti nggak akan jadi dia gitu. Oke, lalu apalagi nih menarik dari sesi ini? Hari ini semoga menjadi sebuah hari inspiratif. Betul. Jadi dari awal tanya dijawab sendiri, saya hanya Jelaskan sendiri. Yes. Jadi fungsi psikologi di sini adalah bagaimana saya hanya membuat simbol-simbol ini bermain di dalam kehidupan, sehingga simbol ini menyatakan apa sih
yang perlu untuk dicari insight-nya dan apa yang perlu dilakukan. Nah, oke. Setelah melihat ini mungkin Mbak Mega bisa share di sana untuk orang yang mau mencoba gitu, atau apapun pesannya gitu ya terkait dengan apa yang kita pelajari hari ini. Buat teman-teman yang sekiranya mau mencoba, niatkan dulu nih mau melakukan perubahan apa, itu penting. Karena kartu-kartu ini nanti sebenarnya benar kata Mbak Intan, kita sendiri yang menjelaskan apa yang terjadi dalam diri kita, dan sebenarnya solusinya itu sudah tergambar juga langsung sini gitu. Jadi jangan takut nanti akan terpointing atau tersudut ke satu pilihan yang membingungkan. Sebenarnya semua jawaban itu sudah ada di dalam diri kita, bagaimana kita pintar-pintar untuk mengeksplornya, dan sebenarnya lebih ke ini sih, implementasi ya, lebih ke penerapannya, karena PR-nya jangka panjang itu balik ke diri kita sendiri. Wah, makasih banget nih Mbak Intan, hari ini benar-benar inspiratif banget. Nanti bagi teman-teman yang mau coba, istilahnya jangan takut, jangan terbentur sama kata-kata tabu, karena ini sama sekali tidak ada hubungan dengan menyudutkan kita ke satu sudut pandang tertentu. Justru ini sebenarnya kita sedang digiring menuju ke dalam diri kita sendiri. Jadi yang terhampar di sini sebenarnya sudah ada di diri kita, cuman kita yang belum menyadari gitu. Jadi bagi yang mau nyoba, lihatkan dulu mau memperbaiki apa, mau mengetahui tentang apa, tentang dirinya ya, lihatkan. Dan nanti kartu-kartu yang ada di depan kita yang nanti kita dapatkan, kita coba kenali diri kita dari kartu-kartu itu. Nah, setelah ini PR-nya tentu kita harus aware dengan apa yang akan kita lakukan. Jadi lebih ke implementasi sih kalau menurut saya. Jadi sudah tahu jawabannya supaya kedepannya nggak salah melangkah lagi. Lebih baik kalau awareness itu dibangun sejak dini dengan lebih memahami apa yang ada di depan kita ini. Intinya jangan takut, jangan istilahnya karena kan tarot banyak yang menganggap tabu ya. Ini sama sekali enggak, ini lebih ke mengenal kepribadian kita. Selamat mencoba, selamat menemukan diri sendiri. Nah, ada satu hal yang perlu Mbak ketahui, ini rahasia. Catat ya, rahasia. Tahu nggak rahasianya apa? Mbak Mega itu keren banget, ya kan? Kadang-kadang orang datang ke tarot itu karena merasa kita nggak berdaya. Jadi aku datang ramal dan berikan tentang nasibku. Tetapi dengan sesi beberapa menit tadinya, Mbak mengeluarkan semua seperti seorang konselor kepada teman-teman semua. Sadar nggak kalau Mbak tuh sekeren itu gitu. Hanya dalam ini ketika kita memilih untuk melakukan sudut pandang yang berbeda, hanya dengan sudut pandang yang berbeda, mungkin bahkan tidak ada yang diperbaiki gitu. Ketika kita melepaskan semua benar dan salah, tetapi kita aware aja, oh ini sebabnya ini akibatnya ini, dan itu menjadi sebuah perjalanan kehidupan. Dan semoga sesi ini dapat menjadi sebuah teman dalam perjalanan. Sip, semoga dengan tambahan tentang self leadership gitu kan, kepemimpinan tentang diri semakin mantap melangkah, Mbak. Kasih ya Mbak Intan, keren banget. Sama-sama.